Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah duhur yang insyaallah kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni sholat duhur disertai dengan berjamaah. Perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, kata Rasulullah, mathalus sholawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghorbin ala babi ahadikum. Perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kita. Yaktasilu fihi kulla yaumi khamsa marratin. Kita mandi 5 kali sehari semalam di sungai itu. Kira-kira masih adakah kotoran yang menempel 5 kali sehari semalam? Jangankan 5 kali sehari, 2 kali sehari kita mandi, bersih perasaan kita. Ini 5 kali. Begitulah perumpamaan sholat yang kita laksanakan. Jamaah duhur yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sejenak barangkali sekitar 5 menit sambungan ceramah tadi subuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berpuasa di hari yang pertama. Semoga insya Allah kita mendapatkan keutamaannya. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam syurga ada pintu. Di syurga ada pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Pintu itu disebut dengan pintu Rayyan. Apa itu Rayyan? Pintu pelepas dahaga. Siapa yang masuk di pintu itu tidak akan lagi merasakan haus. Siapa yang masuk di pintu Rayyan tidak akan lagi merasakan lapar. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu minhu sha'imun. Orang-orang yang berpuasa akan masuk dengan pintu Rayyan itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaim. Pada saat itu ada suara, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, kita semuanya nanti berdiri. Masuklah kita di pintu Rayyan itu. Setelah kita masuk, fa'ukhlik, ditutup rapat pintu itu. Tidak ada lagi yang masuk kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, alangkah beruntungnya kita yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW pun menyebutkan, idza dakhala syahru Ramadan, kalau masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit, pintu-pintu syurga dibuka. Wa ghullibat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tapi kata ulama kita, walaupun pintu syurga dibuka, masih ada saudara kita yang menutup pintu syurga baginya. Walaupun pintu neraka ditutup, tapi masih ada orang yang membuka pintu neraka baginya. Walau setan dibelenggu, tapi masih ada orang yang melepaskan belenggunya. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, malahan menambah kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebagai penutup, yang boleh tidak berpuasa hanya beberapa golongan saja. 1, lansia, usia lanjut, macualan nikasi, denolema puasa, maka boleh baginya tidak berpuasa. Kalau tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa, maka cukup fidyah, sedih. Yang kedua, orang yang sakit. Kalau sakitnya parah, tak lagi ada harapan untuk sembuh, maka kata ulama jumhur mengatakan, orang ini tak perlu lagi mengganti puasanya, tak perlu lagi mengqada, tapi cukup fidyah. Ketiga, perempuan ibu hamil atau menyusui. Tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau ibu menyusui atau hamil mengkhawatirkan dirinya
dan mengkhawatirkan juga anaknya. Jadi kekhawatirannya ada dua, khawatir tentang dirinya yang lemas, loyo, pingsan, khawatir juga untuk anaknya yang kemudian tidak mendapatkan asupan ASI. Maka kata ulama kita, cukup dia mengganti puasanya kalau sudah selesai nifas nanti. Tapi kalau ada orang yang hanya mengkhawatirkan anaknya saja, dia tidak khawatir terhadap dirinya, betul ya itu mana masalah, mau puasa ka ulemua, tapi yang saya khawatirkan anakku tidak mendapatkan asupan air susu, maka yang saya khawatirkan demikian, maka kata ulama kita, dia harus fidyah dan harus mengganti puasanya nanti. Berapa takaran fidyah itu? Kalau mazhab Syafi'i 675 gram atau 1 mud. Dia negara di kilo. Jadi kalau 1 hari ditinggalkan puasa, maka berikanlah kepada orang miskin 675 gram. Demikianlah, wabillahi taufiq wassa'adah. Sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa badal babat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.